فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sampai lupa. Keretanya sudah di itu berarti, sudah dibaiki. Oh, berarti ini naik ikut siapa tadi? Oh, pakai motor. Baik, kita masih di muka surat 270 dari Al-Bidayah wa Nihayah. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah wa qad qil, telah dikatakan inna Nuhan alaihi salam lam yulad lahu haula'i salasatul aulad. Sesungguhnya Nuh alaihi salam 270 itu ya, tidaklah dilahirkan untuk beliau anak-anak yang tiga tadi illa ba'da taufan, kecuali setelah bencana topan itu. Wa inna ma wulida lahu qabla safinah Kan'an alladzi gharik, hanyalah yang dilahirkan untuk beliau sebelum naik kapal itu hanyalah si Kan'an yang tenggelam itu. Wa Abir mata qabla tufan, sementara si Abir mati sebelum adanya tufan. Wassahih, tadi dikatakan, kemudian Ibnu Katsir mengatakan yang benar anna auladahu salasata kanu ma'ahu fis safinah, bahwasanya anaknya yang tiga Ham, kemudian siapa itu? Sam dan Yafith kah? Kalau tidak salah kemarin itu ya. Iya, Ham, Yafith dengan Sam, betul. Mereka bersama Nuh di dalam kapal itu. Hum wa nisa'uhum wa ummuhum, mereka kemudian istri-istri mereka dan ibu mereka. Nah, cuma ini masalah karena kita tahu apa, imra'atan Nuhi wa imra'atan Lut itu yang tidak selamat kan ya, malah istri Nuh dengan istri Lut, kecuali kalau ternyata di tafsir kita lihat wa huwa nasut Taurah, ini nas dari Taurat. Kemudian wa qad dzukira anna Haman waqa amra'atahu fis safinah, disebutkan bahwasanya Ham menggauli istrinya di dalam kapal. Fada'a alaihi Nuh, tapi ini sekedar disebutkan entah siapa dan apa salahnya. Baik. Kemudian Nuh mendoakan kecelakaan padanya. Ini nampak mustahil, jelas yang ikut naik kapal adalah orang-orang yang beriman setia dengan Nabi Nuh. Antu syawwaha khilqatu nutfatih, Nabi Nuh mendoakan kecelakaan kepadanya agar penciptaan dari air maninya itu diperburuk. Nauzubillah, kalau tak mungkin Nabi Nuh macam itu kepada anaknya. Fawulidalahu waladun aswad, maka dilahirkanlah untuk dia anak berkulit hitam. Wa huwa Kan'an bin Ham, namanya Kan'an bin Ham kata ceritanya. Jadus Sudan, datuk dari orang-orang Sudan. Wakil, ada yang mengatakan juga Baro'a abahu na'imah, bahkan dia ini kembali ke siapa, anaknya atau si tak tahu namanya cerita ini ya, Ham ini melihat ayahnya dalam keadaan tidur. Waqad badat auratuh, dalam keadaan auratnya nampak. Falam yasturha, kemudian dia tidak menutupinya. Wasataraha akhawah, kedua saudaranya yang menutupinya. Baik. Berarti dohirnya adalah dia ini yang siapa tadi itu? Kalau menurut cerita ini si Ham yang dalam keadaan tidur, dia melihat ayahnya. Kalau dalam riwayat yang lain adalah qaiman, berdiri, auratnya nampak dan dia tidak menutupinya. Kemudian kedua saudaranya yang menutupi aurat dari si Ham. Falihada da'a alaih an tughayyara nutfatuh, maka dari itu Nuh mendoakan kecelakaan padanya agar nutfahnya itu dirubah oleh Allah. Tapi ini semua tidak ada dalil wahyu menunjukkan seperti itu. Wa ayyakuna auladuhu abidan li ikhwatih, dan didoakan agar
anak-anaknya menjadi hamba bagi saudara-saudaranya. Ini terlalu kejam kan kalau ada yang seperti itu. Tapi ini cuma Israiliyat. Baik, disebutkan dalam catatan kaki, kisah ini disebutkan dalam Safrut Takwin Al-Asihah, yaitu di dalam apa? Dalam Taurat. Kemudian dan di dalamnya ada cerita-cerita yang buruk. Sebagiannya adalah bahwasanya Nuh minum khamr. Kan ngeri sekali, gimana Taurat isinya gitu. Ini melampau sangat, menghina para nabi. Memang Bani Israel itu Yahudi jahat. Baik, Nuh minum khamr, kemudian dia mabuk. Gimana? Jahat sekali yang buat cerita. Kemudian auratnya nampak. Auratnya terlihat oleh Ham. Jadi aurat Nabi Nuh yang nampak oleh Ham. Kemudian Nuh melaknat Kan'an bin Ham. Dan kami tidak tahu apa sebab dilaknatnya Kan'an. Padahal yang melihat aurat itu adalah ayahnya. Memang mustahil, tak mungkin Nabi Nuh yang penyayang macam itu. Sementara di sisi mereka, di dalam kitab-kitab mereka, bahwasanya anak itu tidak memikul dosa ayah dan ayah tidak memikul dosa anak. Ayo. Kemudian apa? Kebajikan, orang yang berbuat kebajikan itu akan didapatkan oleh ayah. Dosa orang yang berbuat dosa itu nggak tahu ini dipikul oleh dia sendiri atau ayah, tak tahu. Al-Muhim ini cerita yang busuk di dalam Taurat. Wa dzakarul Imam Abu Ja'far ibnu Jarir min tariqi Ali bin Zaid bin Jud'an. Beliau dhaif mukhtalit. Lemah, sangat lemah, tapi lihat siapa yang meriwayatkan darinya nanti enggak disebutkan di sini ya. An Yusuf bin Mihran an Ibni Abbas annahu qala al-hawariyuna li Isa bin Maryam. Cuma Ibnu Abbas dapat dari mana? Hawariyun berkata pada Isa bin Maryam, "Lau ba'astalana rajulan syahidas safinah." Seandainya Anda mengirimkan kepada kami seorang lelaki yang menyaksikan kapal itu. Fahaddatsana anha. Kemudian dia bercerita kepada kami tentang kapal itu. Qal fantalaqa bihim. Maka Isa berangkat membawa para Hawariyun hatta ata ila kasibin min turab, sehingga dia datang ke suatu gundukan pasir atau turab debu, gundukan debu atau gundukan tanah, ya turab tanah. Fa akhadha kaffan min dzalika turab bi kaffih. Kemudian Isa mengambil satu genggam dari tanah tadi dengan genggamannya. Qal atadruna ma hadza. Dia bertanya, tahukah kalian apa ini? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Hawariyun mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qal hadza Ka'bu Ham ibni Nuh. Ka'ab itu berarti apa? Buku lali ya. Iya. Ini buku lalinya tapi sudah jadi pasir, sudah jadi tanah. Ham bin Nuh. Disebutkan dalam catatan kaki, dalam tarikh Tabari itu qabr, bukan Ka'ab tapi qabr. Kubur Ham bin Nuh. Qal wa darabal kasiba bi asah. Nabi Isa memukul gundukan tanah tadi dengan tongkatnya. Wa qala kum bi idznillah. Bangkitlah engkau dengan seizin Allah. Nah, kalau cerita ini betul, ini adalah hujjah untuk membantah orang-orang Nasara sendiri yang mengatakan Isa memang Tuhan, mampu menciptakan manusia. Isa mengatakan dengan seizin Allah, bukan karena kehebatan Isa sendiri. Fa idza huwa qa'im, dengan serta merta, idza fujaiyah dia harf la mahalalahu min i'rab, dengan serta merta tiba-tiba saja dia sudah berdiri. Yang fudut turaba an ra'sih, yaitu mengibaskan, menghilangkan tanah dari kepalanya. Qad syab, dia telah beruban. Iya, berapa ribu tahun tak tahu kalau betul ceritanya. Faqala lahu Isa alaihissalam. Isa alaihissalam bertanya kepadanya, hakadza halak, apakah seperti ini engkau meninggal? Qala la, dia mengatakan tidak. Walakin mitu wa ana syab, tapi saya mati dalam keadaan saya masih pemuda, masih muda. Walakin ni dzanantu annaha saah, tetapi saya menyangka ini sudah hari kiamat. Famin samma syibtu, maka dari itulah saya beruban.
Qal hadisna an safinati Nuh. Ceritakan kepada kami tentang kapalnya Nuh. Qal kana tuluha alfa dhira. Panjangnya adalah 1000 dhira. Tak tahu dhira siham atau dhira orang sekarang. Iya jelas memang tak jelas. Jelas yang seperti ini tidak jelas. Wa mi'atai dhira. 1000 kali 200. Oh, tak ya, berarti apa? 1200 dhira. Wa arduha situmi'ati dhira. Lebarnya 600 dhira. Wa kanat salasata baqat. Ada 3 level, ada 3 tingkatan. Fatabaqatun fiha dawabu wal wuhush. Satu level itu untuk makhluk melata dan hewan yang liar. Wa tabaqatun fihal ins. Satu level di dalamnya ada manusia. Wa tabaqatun fihat thair. Satu level lagi adalah untuk burung. Falamma kasura arwasud jawab, tatkala kotoran hewan-hewan melata itu sudah semakin banyak di dalam kapal. Kalau betul ceritanya gitu. Auhallahu ta'ala ila Nuhin alaihi salam. Allah Ta'ala memberikan wahyu pada Nuh alaihi salam. Anirmis zanabal fil, yaitu peganglah atau tariklah ekor dari fil, yaitu gajah. Faghamazah, kemudian dia pun memegangnya atau menariknya. Fawaqa'a fihi khinzir, maka jatuhlah minhu dari buntutnya itu khinzir, ya babi keluar dari situ. Wa khinzirah, babi jantan dan babi betina. Ini gimana hayal-hayal mereka. Fa'aqbala ala raus, maka mereka pun memusatkan perhatian mereka kepada kotoran. Iya, khinzir suka makan kotoran. Jadi apa? Jadi tim pembersih. Thayyib. Walamma waqa'al fa'ru bi yakhrizus safinah. Tatkala fa'ar, yaitu tikus itu jatuh, dia mulai melubangi kapal bi qardih. Qarat asalnya sih gunting ya, tapi mungkin maksudnya ya dia pengeratkan ya, gigi yang depan itu mungkin maksudnya. Di dalam cetakan yang lain yaitu kerusakan, bukan fa'ar tapi fasad. Kerusakan mulai terjadi. Yujarridus safinah, mulai mengosongkan kapal, membuat kapal jadi mulai rusak. Biqardih, dengan memotongnya. Auhallahu azza wa jalla ila Nuhin alaihi salam. Allah azza wa jalla memberikan wahyu pada Nuh alaihi salam, anidrib baina ainail asad. Pukullah di antara kedua mata singa. Fa kharaja min kharihi sinnaur, maka keluarlah dari hidungnya itu kucing. Ada cerita itu. Wasinnaurah, berarti apa? Kucing jantan dan kucing betina. Fa aqbala alal fa'ar. Kemudian dia pun, kedua kucing itu mengejar fa'ar, yaitu tikus. Apa yang terjadi zaman sekarang? Anak tak paham. Kucing-kucing nggak menjalankan tugas. Makin banyak minta-minta tapi tak mau kerja. Ini kemarin waktu pulang dari sini itu, ternyata tikusnya memang entah apa itu merajalela sampai cermin-cermin pecah di bilik anak itu. Tapi dijebak dia tak mau makan jebakan. Sudah pandai sih. Hah? Sudah pandai. Iya. Sementara tahu-tahu kucing datang minta-minta. Allah, kita engkau kerja tak, tapi entah apa yang terjadi. Modern, kucing modern. Iya, betul. Gimana itu. aja? Kucing pun sekarang bukan makan tikus, kecuali makan makanan kucing tuh. Iya, anak udah belikan beberapa jenama, tetap dia pilih-pilih juga. Tak nak. Harus kita kasih yang apa itu katanya, yang RM1 boleh untuk membaui apa namanya, biar baunya lebih sedap baru mau. Gimana boleh demand sangat. Ya kalau handsome pun tak juga. Cuma kita kasihan aja kucing. Entahlah. Terus siapa yang melawan tikus? Baik. Faqala lahu Isa, maka Isa bertanya kepada Ham ini, kaifa alima Nuhun alaihissalam, bagaimana Nuh alaihissalam mengetahui anal bilad qad ghariqat, bahwasanya negeri-negeri itu telah tenggelam, telah terbenam. Qal ba'asal ghurab, Nuh mengutuskan ghurab, apa ini, burung gagak, ya'tihi bil khabar, mendatangkan berita kepadanya. Tak
sudah tinggal itu kan, dibalik istilahnya dibalik dinding kapal menurut hayalan yang dalam Israiliyat. Fawajada jifatan waqa'a 'alaiha. Kemudian burung itu mendapati ada jifah, fawaqa'a 'alaiha, mendapati ada bangkai, maka dia hinggap pada bangkai tadi. Fada'a 'alaihi bil khauf. Maka Nuh mendoakan kecelakaan pada burung gagak ini dengan rasa takut. Tapi bagaimana Nabi Nuh tahu? Namanya Nabi. Berarti sejak awal gitulah. Tahu sudah tenggelam, namanya Nabi, tak perlu mengirimkan ini itu, tapi namanya cerita Israiliyat. Falidzalika la ya'laful buyut. Maka dari itu burung gagak tidak mau berdekatan dengan rumah-rumah. Mungkin malah dianggap sial ya kalau ada burung gagak yang bising-bising di bumbung rumah itu katanya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Letih kalau harus mengumpulkan Israiliyat.